Siapa yang ada Bible? Hilda suka membacakan. Hilda, Oke. Lukas pasal 1 ayat 30 hingga 39. Amin. Kemudian malaikat itu berkata kepadanya, "Janganlah takut, hai Maria, karena engkau telah diredai Allah. Engkau akan hamil dan melahirkan seorang anak lelaki. Engkau hendaklah menamainya Yesus. Dia akan menjadi mulia dan dia akan digelar Anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan mengurniakan takhta Daud, nenek moyangnya itu kepadanya. Dia akan merajai keturunan Yakub selama-lamanya dan kerajaannya berkekalan." Lalu Maria berkata kepada malaikat itu, "Bagaimanakah perkara ini dapat berlaku, sedangkan aku masih dara?" Malaikat itu menjawab, "Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungimu. Oleh itu, anak suci yang akan dilahirkan akan digelar Anak Allah. Tambahan pula saudaramu Elizabeth yang dahulu dikatakan mandul pun telah hamil 6 bulan, walaupun dia sudah tua. Sebabnya bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maria berkata, "Aku ini hamba Tuhan. Semoga terjadilah kepadaku seperti yang engkau katakan itu." Lalu malaikat pun meninggalkannya. Ayat 39. Setelah itu, Maria bersiap-siap dan bergegas pergi ke sebuah kota di kawasan pergunungan Yehuda. Amin. Amin. Thank you, Sister Hilda. Welcome. Ya. Puji Tuhan karena Tuhan itu baik. Can we have the next slide? So, beberapa hal yang dikongsikan di sini kepada Maria oleh seorang malaikat yang bernama malaikat Gabriel, ya. Di sana dia ada tuliskan nama malaikat. Saya rasa ada kan? Ya. So malaikat Gabriel jumpa dengan Maria membawa sesuatu message pengharapan. Dan karena tidak ada masa, saya assume lah, saya anggap kita semua tahu cerita ini, ya. Cerita tentang kelahiran Yesus melalui seorang dara bernama Maria, dan sebelum dia hamil, seorang messenger sudah datang, yaitu melalui seorang malaikat, ya. Dan beberapa message yang malaikat ini bawa ialah, pertama, dia mengatakan, "Hai Maria, jangan takut." Katakan, mari kita istiharkan. Jangan takut. Jangan takut. Kasih tahu jiran kamu, jangan takut. Jangan takut. Ya, mari kita buka mic kita mau istiharkan. Jangan takut. Jangan takut. Jangan Amin. takut. So, message yang sama 2000 tahun yang lalu Tuhan memberi melalui utusan dia, seorang malaikat, kepada Maria, kepada dunia, seluruh dunia, untuk tahu jangan takut, dia bilang, ya. Dan message yang sama untuk kita pada hari ini, ya. Dan beberapa hal yang dalam firman Tuhan yang mengatakan kenapa kita harus tidak takut, ya. 1 Yohanes 4:4 mengatakan tentang, ya, lebih besar dia yang ada di dalam kita, ya, daripada dia yang ada di dunia ini, ya. Greater is he who lives in us than he who is of this world. Kamu boleh baca sendiri, kamu akan dapat slide ini. Kita teliti sendiri, ya. Lebih besar Tuhan yang ada di dalam Maria, yang dilahirkan melalui Maria, ya, yang namanya Yesus, ya, lebih besar daripada dia yang ada di sekeliling kita. Lebih besar daripada COVID-19. Lebih besar daripada segala sakit penyakit yang ada di bumi ini. Amin.
Amen. Ya, katakan Tuhan lebih besar. Tuhan lebih besar. Kasih tahu jiran kamu, Tuhan lebih besar. Tuhan lebih besar. Amen. Dan Tuhan juga mengatakan jangan takut karena Dia memberi kita suatu otoritas, suatu wibawa, ya, kekuatan, sesuatu authority dalam Lukas 10 ayat 19. Dia memberi kita authority. Dia bilang, saya sudah memberi kamu otoritas dan kuasa untuk injak kalajengking, untuk menginjak ular-ular, dan di atas semua kuasa musuh, dan tiada yang boleh menyakiti atau melukai kamu. Amin. So ini otoritas atau wibawa atau kuasa yang Tuhan berikan kepada anak-anak Dia, kepada mereka yang percaya kepada Yesus. Amen. So sekali lagi, saya memiliki authority. Saya memiliki otoritas. Ya, saya memiliki otoritas yang daripada Tuhan. Amen. Ya, saya harap itu perkataan, bukan perkataan yang baru. So, mungkin perkataan Indonesia. Ya. So, satu hal lagi, beberapa hal dalam jangan takut. Ya, karena sekarang kita perlu dikuatkan dalam kita punya iman. Kita punya rasa memenangi ketakutan atas ketakutan, ya. So, dalam 1 Korintus 15 ayat 55 hingga 57, ya, juga mengatakan tentang, ya, dia mengatakan tentang kematian, maut. Di manakah kemenanganmu? Ya, maut tiada kemenangan lagi di atas kita. Ya, oh death, where is your victory? Oh death, where is your sting? Oh maut, di manakah kemenanganmu? Maut, di manakah kesakitan yang kau boleh buat atas kami? Ya, so salah satu hal yang membuka pintu kepada ketakutan atau kuasa si jahat dalam hidup kita adalah dosa. Ya, dosa membuat kita, ya, menjadi takut, membuat kita dituduh oleh si musuh, membuat kita dalam jalan ke maut. Oke? Amin. Betul kan? Ya. Amen. So, salah satu hal yang Tuhan mau kita lakukan ialah minta pengampunan bila kita berdosa. Ya. Karena Dia mau kita menjadi umat yang benar-benar benar. Ya. Karena Dia mengatakan dalam English, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Bersyukur, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia sudah memberi kita kemenangan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amen. Amin. Kasih tahu kawan-kawan kamu dalam rumah kamu, kamu adalah umat yang sudah dimenangi. Amen. Ya, kita adalah umat pemenang, lebih daripada pemenang. Ya, kita selalu nyanyikan, aku lebih daripada pemenang. Ya, dan ini itu dari Roma. Ya, ini satu aspek lagi, bagaimana kita boleh menang di atas segala sesuatu. Amen. Oke, Yesaya 54 ayat 17. Sebelum itu, saya mau share tentang mimpi saya. Can we go to the next page, please? Oke. Christmas pagi saya bermimpi. Ya, kamu mau dengar mimpi?
Kalau mau katakan ya, kalau tidak payah. Mau juga? Oke. Amin. Oke. Mimpi yang pendek, dan dalam mimpi itu saya seakan-akan dalam rumah di atas, seperti rumah ini di satu bangunan yang tinggi, ya, macam penthouse. Ya, kamu tahu penthouse, apartemen, kalau kondominium dia paling atas dan dia boleh nampak segala-galanya di sekeliling. So, saya berada di atas bersama dengan Brother Johnny, ya. Dan pada waktu itu saya melihat di bawah dan saya boleh lihat sekeliling lah. Rumah ini macam seperti ini, ada gelas, boleh lihat di luar sana di tempat-tempat yang lain. So, tapi kami ada di luar dan Johnny melihat saya. Dan waktu itu dalam mimpi itu, the next slide please. Sepertinya ada roket, banyak roket seperti ini warna hitam yang menuju kepada kami dan mau pergi kepada tempat kami dan rumah yang kami berdiri di atas di balkoni di luar tuh. Dan pada waktu itu saya menunjukkan tangan jari saya kepada roket-roket itu, dan roket itu saya mengalihkan arah mereka sama rumah itu. So, roket itu limpas pergi lain-lain tempat, tidak kena sama kami. So, saya hanya mengarahkan dia dengan tangan. Dan ya, luar biasa mimpi ini. Dan pada waktu yang sama ada roket dua yang saya boleh pegang. Dan roket itu, bila saya pegang, sentuh, ya, dia menjadi macam dustbin, ya, seperti tong sampah, ya, menjadi tong sampah. So, bila tong sampah yang hitam tu kan, saya buang, lempar ke bawah. Dan saya boleh lihat, saya tengok lagi sama ada itu tong sampah menjadi apa ini? Itu lemparan meletup ke tidak. Tapi saya tidak dengar dia meletup bila saya melihat ke bawah. Dan ya, go back to the apartment slide please. Oke. Dan waktu itu masih ada roket di sekeliling kami, boleh nampak. Kami masuk ke dalam rumah ini, dan rumah ini seperti sangat cantik. Ya, macam warna ini, gold, ada emas yang sangat apa ini? Terang. Dan bila masuk dalam tempat itu, rasa sangat selamat. Ya. Sangat selamat, dan kami waktu itu terbangun, ya, terbangun dan please go to the jangan takut slide. Dan bila saya terbangun, saya tidak rasa takut pun, ya, tiada rasa ketakutan, tetapi perkataan yang datang dalam pikiran saya, dalam hati saya ialah Yesaya 54 ayat 17, ya, yang mengatakan, ya, tiada senjata yang ditempa di atas kamu akan berhasil. No weapon formed against you shall prosper. Ya, every tongue that rises in judgment against you shall be broken, shall be condemned. Ya, setiap ucapan, setiap kata-kata yang mau menghakimi, mau menghukum kamu, ya, akan dihancurkan. Ya, dalam nama Yesus.
Karena kita adalah warisan kita adalah dalam Tuhan. Yuk, katakan, our heritage is in God. Kita punya milik harapan, kita punya legacy, kita punya warisan. Masa depan adalah di dalam Tuhan yang benar, ya. So, saya merasa sangat-sangat dibangkitkan pada waktu saya mendapat mimpi itu, dan saya share tentang hal ini juga di Kipovo pada Christmas yang baru-baru 25 hari bulan dengan Brother Johnny dan keluarga mereka. Dan saya percaya untuk kita juga sebagai jemaat keluarga besar Grace, ya, kita pada musim ini kita menuju ke 2021, kita tidak perlu takut. Tuhan adalah perlindungan kita. Tuhan yang boleh memberi kita authority itu. Karena kita kalau benar-benar berjalan dalam Tuhan, kita memiliki apa yang Dia miliki. Dan Dia mengatakan kepada setiap kita, kamu adalah pemenang, lebih daripada pemenang. Dan Dia akan terus melindungi kita. Amin. Amin. So katakan kepada satu sama lain, Tuhan melindungi kita. Tuhan melindungi kita dari setiap senjata yang datang. Ya, senjata apapun, Dia tidak akan berhasil di atas kita. Amin. So saya harap mimpi itu, mimpi kamu juga, supaya boleh bersama-sama kita ya mengatakan ya Tuhan yang luar biasa. Amen. So next slide please. Ya, karena tidak ada cukup masa. Ya, dalam English, versi English, dia ada mengatakan, karena apa yang Sister Hilda baca tadi, dia tidak ada dengarlah, lihatlah, ya lihatlah, perhatikanlah. Dia hanya terus kasih tahu kamu akan hamil, dia bilang, ya. Tapi dalam English ada perkataan dengarlah, ya listen, dia bilang, ya. Dan pada musim ini, musim Christmas, seperti Tuhan mengatakan kepada Maria, Tuhan mau kita mendengar. Katakan, saya mendengar. Saya mendengar. Dan saya mau melihat, ya. Kita masih dalam musim 5780 hingga dalam 10 tahun ini. Kita sudah 5781 dalam kalender Ibrani. Dan kalender ini juga bercakap tentang musim yang kita boleh melakukan hal-hal yang luar biasa, ya, di mana bukan saja kita melihat, ya, tapi kita melakukannya, akan melihat apa yang Tuhan katakan kepada kita, dia akan terjadi, ya. So dalam masa 10 tahun, tinggal 9 tahun, kita akan melihat hal-hal yang luar biasa. Dan salah satu hal yang dalam 1 Samuel 3 ayat 9 hingga 10, ya, kamu tahu cerita ini di mana Samuel mendengar suara Tuhan. Dan pada mulanya dia tidak tahu suara Tuhan. Dan hamba Tuhan pada waktu itu, si Eli, mengatakan kepada dia, apabila kamu mendengar suara memanggil kamu, sekali lagi, katakan demikian, berbicaralah Tuhan, hambamu mendengar. Speak Lord, your servant is listening. Ya, so lain kali Tuhan mengetuk pintu hati kita, mengatakan sesuatu kepada kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, berbicaralah, hambamu mendengar. Kita semua hamba Tuhan. Ya? Hamba Tuhan bukan seorang pastor saja, seorang penginjil, seorang prophet, seorang rasul, seorang guru, tetapi semua kita yang percaya kepada Yesus. Amin. Ya.
So, dia tidak ada kelas di mana kamu ya boleh jadi pastor baru dipanggil hamba Tuhan. Oke, paham itu? Boleh? So, kita semua hamba Tuhan. Dan kita perlu mendengar seperti Samuel mengatakan, Tuhan, berbicaralah. Dan kamu tahu, Samuel seorang prophet yang luar biasa. Dan kalau kamu meneliti Wahyu 2, ayat 7 hingga 29, dan meneliti seluruh Wahyu, banyak kata-kata yang Tuhan, biarlah mereka yang ada telinga mendengar. So kita mau pada musim ini mempertajamkan telinga rohani kita, telinga fisikal kita, telinga yang boleh mendengar daripada Tuhan, sensitif kepada hal-hal yang Tuhan mau katakan pada musim ini. Ya, karena Tuhan seperti Tuhan pada masa Maria, Tuhan ada message untuk kita pada masa ini. Masa di mana ada pandemik, masa di mana tidak ada ketentuan. Tuhan ada sesuatu message yang mau membangkitkan kita, mau menguatkan kita pada musim ini. Dan kita perlu mempertajamkan telinga kita. Amen. Amen. Mari kita katakan kepada satu sama lain. Ya, saya mau mendengar Tuhan. Ya, Mendengar Tuhan. saya mau mendengar daripada Engkau. Apa yang Engkau mau katakan kepada saya secara pribadi, kepada gereja besar, keluarga besar ini, kepada keluarga-keluarga yang belum mengenal Engkau pada masa ini. Amen. Amen. Oke. Dan seterusnya, next slide. Ya, mungkin kita tertanya, ya ada soalan, bagaimana boleh terjadi? How can this be? Ya, bolehkah? Ya, selalu kita tanyakan, bolehkah Tuhan? Bolehkah ini? Bolehkah itu? Ya, seperti Maria, dia pun ada soalan. Saya seorang dara, saya belum ada suami. Macam mana mau ada anak? Ya, dan soalan dia sesuatu soalan yang sangat murni. Ya, karena dia tidak paham ya bagaimana ini boleh berlaku. Tetapi dengan Tuhan semuanya boleh berlaku bila kita percaya. Amen. Seperti Nikodemus, dia pun ada soalan. Bagi kita yang belum mengalaminya, ya, Nikodemus juga bertanya, Tuhan, macam mana mau lahir baru? Ya, dan ini soalan yang penting bagi setiap orang yang mau mengenal Tuhan Yesus. Amen. Ya, mau mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Kita perlu tanya, Tuhan, bagaimana saya boleh ada hubungan pribadi dengan Engkau Tuhan? Bagaimana saya boleh menjadi orang yang lebih intim dengan Engkau? Ya, saya tukar bahasa si Nikodemus. Tuhan, bagaimana saya boleh masuk ke dalam kerajaan-Mu? Bagaimana saya boleh melakukan hal-hal yang luar biasa bersama-Mu? Ya. Dan Tuhan memberitahu dia tentang roh Tuhan, tentang kelahiran baru ya secara rohani ya dalam musim ini. Bukan saja musim ini, tapi masa-masa akan datang. Kita perlu ada sesuatu encounter, sesuatu pertemuan yang baru dengan Tuhan, di mana kita perlu diperbaharui. Ya, yang lama dibuang, tetapi yang baru akan muncul. Ya, karena Tuhan mau
kita menjadi kantong yang baru, di mana Dia mau mencurahkan wine yang baru, anggur baru untuk kita. Dan kalau kamu baca dalam Markus 9 ayat 23 hingga 24, ya, tentang kurang percaya. Ya, dalam musim seperti ini banyak ketakutan, banyak ketidaktentuan, dan kita banyak soalan, kan? Macam mana saya mau ada pekerjaan baru? Macam mana saya ada bisnis baru? Macam mana saya ada pelayanan bila saya tidak dapat berjumpa secara fisikal? Bagaimana kalau saya kena COVID-19? Bagaimana? Ya. Tetapi bagi mereka yang percaya, Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Nah, dalam Matius 19 ayat 26 dia mengatakan, tiada yang mustahil untuk Tuhan. Ya. Seperti juga Maria mengatakan, tiada yang mustahil untuk Tuhan. Malaikat mengistiharkan ini kepada dia. Tiada yang mustahil untuk Tuhan. Mari kita istiharkan ini dalam hidup kita secara pribadi. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil untuk Tuhan. Untuk melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup saya, dalam keluarga saya, dalam pelayanan saya, dalam pekerjaan saya. Kalau kamu tidak ada pekerjaan, Tuhan akan memberi kamu pekerjaan yang baru, dalam bisnis yang baru, dalam sesuatu yang Tuhan mau buka pintu yang baru untuk kita. Amen. Amen. Ya, saya melihat Wilson, tiada yang mustahil bagi kamu. Amen. Melalui kamu, Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Amen. Kamu percaya? Ya, kamu akan lihat ya, terjadi dalam nama Yesus. Amen. Oke. So, recap. Kita sudah berapa sebelum ini? Kembali. Pertama, saya mau dengar daripada kamu. Apa? Yang pertama apa? Apa yang Tuhan katakan melalui malaikat kepada Maria? Men? Satu, jangan takut. Amin. Amin. Jangan takut. Iya. Haleluya. Kedua, apa yang dikatakan? Dengarlah, lihatlah, perhatikanlah. Amen. Dan mungkin kamu ada soalan. Bagaimana ini boleh terjadi? Ya, jawabannya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada yang mustahil bagi kamu, Sister Rita, untuk nursery kamu menjadi nursery antara bangsa. Ya. Amin, puji Tuhan. Amin. Amin. Ya, tiada yang mustahil. Ya. Ya. Kamu mau hantar bunga pergi China? Ada spesies yang tidak ada di China yang kamu boleh jual ke China dengan harga yang luar biasa. Amin. Ya. Tanya Tuhan. Ya. Haleluya. Oke. Next slide please. Thank you. My assistant. Thank you, Pastor Cornelius. Oke. So, salah satu hal yang dikatakan kepada Maria ialah hal ini. Ini hal yang sangat penting. Roh Kudus akan ada di atas kamu, ya, akan hinggap di atas kamu, akan mengurapi kamu, ya, ya. Menjadi saksi. Amen. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, ya, Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, ya,
dia mengatakan, dia sampaikan ini kepada murid-muridnya. Dia bilang, tunggu, Roh Kudus akan mengurapi kamu, akan hinggap di atas kamu, akan pergi di atas setiap kamu, ya, yaitu kamu yang percaya kepada Dia, kepada Yesus, Roh Tuhan, ya, dan kamu akan menerima kuasa, katakan kuasa, Kuasa dan menjadi saksi, ya. saksi. Ya. Pada musim ini kita mau mendekati dengan penolong, dengan counselor ini, ya, yaitu Roh Kudus yang menjadi pengajar kita, yang memberitahu kita hal-hal tentang dosa, hal-hal tentang apa yang dari dalam tentang Tuhan, ya, dan tentang buah Roh Kudus, tentang the gifts of the Spirit, tentang karunia-karunia Roh Kudus. Mari kita dalam musim ini belajar tentang Roh Kudus, ya, tentang banyak hal apa yang Roh Kudus mau kita pelajari, ya. Waktu kita tidur, waktu kita mimpi, waktu kita berjalan, ya, Roh Kudus bersama kita. Amen. Amen. So Christmas ini Christmas yang memenuhi kita dengan urapan Roh Tuhan. Amen. Dan setiap kita akan dipenuhi dengan kuasa Dia. Haleluya. Amen. 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 So jadikan ini matlamat kita untuk dipenuhi oleh Roh Tuhan pada waktu seperti ini. Ya. Oke, next slide please. Dan salah satu hal yang selalu kita doa juga didoakan oleh Maria. Jadilah kehendak Tuhan. Jadilah seperti yang Tuhan sudah katakan. Amen. Amen. Sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, jadilah di bumi seperti di surga. Amen. Amen. Dan apa yang Tuhan sudah katakan kepada kita tidak akan kembali kosong. Katakan, apa yang Tuhan sudah katakan kepada saya tidak akan kembali kosong, tidak akan kembali sia-sia. Ya, istiharkan ini. Ya, istiharkan kepada diri kamu sendiri. Ya, firman Tuhan tidak akan kembali kosong. Ya, dia akan terjadi di bumi seperti di surga, sesuai dengan kehendak Tuhan. Amen. Dan dalam kesempatan ini, saya mau kita meneliti 1 Korintus 14. Dari 1 Korintus 12 hingga 13 tentang kasih, 14, dia belajar tentang satu pembelajaran tentang karunia-karunia roh. Ya. Dan salah satu karunia yang Tuhan mau kita pelajari ialah untuk bernubuat. Ya, bernubuat apa yang Tuhan katakan kepada kita, kita istiharkan. Kita adalah gereja kerasulan dan profetik, kenabian, kan? Amin. Kita adalah gereja di mana kita akan pergi dan Tuhan akan panggil kita untuk mengutus kita ke tempat-tempat yang belum pernah diterokai sebagai seorang rasul, ya. Ya, di tempat-tempat yang orang tidak mau pergi. Ya. Tuhan akan mengutus kita dan di mana orang Tuhan mengutus kita, tempat itu akan menjadi subur. Tempat itu akan menjadi luar biasa. Ya, seperti di Sugut, seperti di Kipovo, seperti di Mongkosilat, seperti di Matsiang, seperti di Dabak, seperti di Kota Marudu, di tempat-tempat yang Tuhan mau utus kita. Ya, Tuhan mau kita bernubuat, mengistiharkan kebaikan Tuhan.
ya, di tanah itu, di mana kita berdiri. Amin. Seperti Yosua. Haleluya. So, dalam musim ini, kita mau belajar bernubuat. Amin. Amen. Haleluya. So, jadilah kehendak Tuhan. Ya. So, kita ini, bila kita berdoa seperti ini kan, dia agak menakutkan juga. Karena kita tidak, kadang-kadang bila kehendak Tuhan yang benar-benar terjadi, dan bukan kehendak kita, kadang kita berdoa begini-begini kan, ya, kita mau sesuatu yang lancar. Mungkin Tuhan mau kita melalui proses yang lebih dalam, yang boleh mematangkan kita, boleh menguatkan kita, establish kita, yang boleh membuat kita, iman kita dimurnikan di dalam perapian Tuhan. Ya, seperti emas dimurnikan dalam api. Dia lebih cantik. Dia tidak ada sisa-sisa yang mencemar emas itu. Itulah ada grade emas kan. Diamond pun ada grade dia. So, emas yang dimurnikan sudah melalui proses yang sangat teliti. Ya. Adakah kita sanggup dalam masa ini? Bila kita berdoa seperti Maria, adakah dia sanggup melihat hal-hal yang terjadi ke atas dia? Kamu tahu kisah Maria? Dia harus mengandung anak dan dipandang oleh masyarakat yang dia ini orang yang sudah berzina karena dia belum berkawin. Dia sudah mengandung. Dia harus mengambil beban itu. Dia harus mengambil komitmen untuk berjalan, untuk teruskan dengan kandungan itu, untuk sesuatu yang harus dilahirkan untuk keluarga dia, untuk dunia, ya, untuk bumi ini, keselamatan untuk seluruh bumi. Amin. Supaya kehendak Tuhan yang terjadi. Ya. Kalau bukan untuk Maria yang mengatakan jadilah kehendak Tuhan, kita tidak ada di sini hari ini. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ada lagi kan slide? So, recap, ya, pada penghujungnya, untuk maju ke depan 2021. Mari kita istiharkan bersama. Boleh buka mikrofon kamu? Mari kita katakan, ya, bersama-sama. Saya tidak takut. Amen. Ruth, let's declare together. Satu kali. Ya, ya, katakan, jangan takut. Jangan takut. Katakan, saya tidak takut. Saya tidak takut. Saya akan mendengar. Saya akan mendengar. Saya akan melihat. Saya akan melihat. Ya, amin. Saya akan berbicara apa yang Tuhan mau katakan kepada saya. Amin. Amin. Ya, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Roh Kudus akan mengurapi saya. Roh Kudus akan Saya. Roh Kudus sedang mengurapi saya. Roh Kudus sedang saya. Dan akhir sekali, jadilah, katakan jadilah, Jadilah jadilah kehendak Tuhan
Jadilah kehendak dalam hidup saya. di atas diri saya, Saya di atas keluarga saya, Dalam keluarga saya sesuai dengan apa yang Tuhan sudah katakan. sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Amin. Pada Amin.